Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian adalah hal pasti yang akan dialami oleh manusia manapun yang ada di bumi. Kematian juga menjadi hal yang paling menyedihkan ketika dikaitkan dengan sebuah perpisahan, baik perpisahan antara suami dan istri, anak dan orang tua, bahkan peliharaan dengan majikannya. Ketika perpisahan telah terjadi, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskannya. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah jika keluarga yang masih hidup merindukan ahli kubur atau orang yang telah meninggal. Apakah ahli kubur dapat mengetahui orang yang mendoakannya dan menziarahinya? Dan apakah mereka ahli kubur gembira saat kita menziarahi dan mendoakannya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, pertanyaan tentang tahu atau tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahinya sungguh telah terjawab oleh sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini pula ditegaskan oleh As-Sayuti sebagaimana riwayat dari Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Hal ini malahan pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat bernama Abu Razin. Abu Razin bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un, wa inna insyaallahu bikum lahikun." Yang mana artinya, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ditanyakan oleh Abu Razin, memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. Rasulullah SAW berkata, "Hai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh malaikat sebanyak mereka?" Ditambahkan oleh As-Sayuti, maksud dari mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh manusia yang masih hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh manusia yang masih hidup. Lantas, apakah mereka bergembira ketika diziarahi dan didoakan? Pertanyaan ini juga sudah pernah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang menyatakan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya semasa di dunia. Logika sederhananya, jika orang hidup saja merasa senang saat dikunjungi oleh orang yang dicintainya, apalagi orang yang sudah meninggal, bagaimana tidak? Karena orang meninggal itu sudah berada di negeri yang terasing dari keluarga, saudara, dan kerabatnya. Ketika mereka berziarah, memberi hadiah berupa doa dan bacaan Al-Quran atau hadiah sedekah, tentu ahli kubur sangatlah senang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensyariatkan ziarah, mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat dan ampunan. Namun beliau tidak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa. Tidak diperbolehkan meminta sesuatu secara langsung kepada ahli kubur, karena itu merupakan bentuk dari kemusyrikan. Utsman bin Sawah, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya bakal meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku,
wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku dalam hidupku dan setelah kematianku. Janganlah engkau abaikan diriku saat mati, janganlah biarkan aku kesepian dalam kuburku, kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku mendoakan untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya, janganlah kamu tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami. Sungguh, aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang." Bashishar bin Ghalib, ulama salaf, juga berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Robiah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu.'" Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai apakah ahli kubur mengetahui ketika kita mendoakan dan menziarahinya, dan apakah mereka merasa senang dengan kita selalu menziarahinya tersebut. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا